Halo semuanya, jumpa lagi di channel gua, di channel Live Foto. Nah, sore ini kita mau bincang-bincang bersama Wak Danu tuh yang udah gua janjikan di video yang bahas si Sigra ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita sambut aja Wak Danu. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Iya. Gimana kabarnya? Oke. Kabar baik ini. Kabar baik. Oke, ini kita ada kopi ya dan gorengan. Mau kopi? Boleh kopi. Yaudah. Mana kopinya ini? Nih, kita buatin dulu nih bentar nih. Kopi. Ini dia. Sejauh banget. Emang konsepnya sejauh itu ya. Oke, jadi gimana nih Mas Hakim? Nah, jadi kan kemarin itu gue buat bahas mobil Sigra ini. Gue tuh menjelaskan tuh Iya. tentang rasa mesinnya. Kan gue sebelumnya Iya. kan belum pernah naik Sigra ini untuk jarak yang jauh-jauh. Nah, karena lu ada tuh ya kan, emang profesi lu bawa sateran yang lumayan jauh gitu. Jadi gue pengen tanya-tanya nih rasa mesinnya, terus keiritan bahan bakarnya gimana gitu dipakai Sigra ini. Jadi langsung aja nih ya, lu udah berapa lama bergelut di dunia driver kayak ginian? Kalau itu kurang lebih udah sekitar baru 2 tahun inilah. Oh, udah tahun ya. Fokus di situ berarti ya. Iya sih, untuk sementara ini masih di situ. Pakai, jadi gini, maaf ya, gue kemarin itu kan Sigra. Jadi yang pakaian lu sebenarnya mobil apa nih? Oh, pakaian gue tuh sebenarnya Calya. Salah ya teman-teman ya. Iya. Ini. Cuman ya gue bahas Karena di, masih Iya. inilah keluarga LCGC kan. Iya. Tapi kan yang udah gue bahas di video itu tuh, gue kan Iya. cerita Sigra ini tuh di ribet sama tetangganya, Oh, ya kan? Jadi benar. masih tipe lah gitu. Benar. Jadi pakai Sigra untuk taksol. Iya, untuk taksol, untuk sateran-sateran itu sih Mas Hakim. Untuk keluarga juga ya. Lebih sateran kemana kita terima itu. Untuk keluarga juga bisa Bisa sekali ya. bisa semua, tangguh nganter-nganter barang juga bisa. Udah terbukti nih ya. Oke, untuk teman-teman maaf ya karena cuacanya udah mau malam. Karena Gelap. kebenaran kita ini mau cari waktu tuh lumayan susah gitu kan, jalan terus gitu. Mobilitas kita itu selalu di jalan gitu ya, bro ya. Bener. Kegiatan itu nggak pastilah. Iya, jadi Ada jam berapa Iya. gitu biasanya. jadi kita udah janji pun itu kadang kita masih terkendala di pekerjaan gitu. Iya, benar. Karena sebisa mungkin untuk hari ini mumpung kita free semua ya kan, dan kerjaan kita buat nih, kita gas untuk konten kali ini. Oke, jadi Calya ya tadi ya. Calya. Calya tipe G. Type G. G manual. Manual transmission. Selama travel, ceritain dong Bang, gimana rasanya nih bawa Sigra untuk lo pakai taksol dalam kota kan, stop and go kan? Iya, benar. Itu bahan bakarnya gimana, sama kita kan dapat sateran yang lumayan jauh. Ceritain Bang, gimana rasa mesinnya, terus itu sering nanjak gitu gimana gitu kan, sama di tol itu rasanya mesinnya ngeraung parah apa enggak. Jadi tergantung dari bawaannya dia ya, Iya kan? Itu semua tergantung kaki. Iya. Ngintipnya itu kan. Jadi ini tergantung dari cara bawa si narasumber Iya, bener. kita. Gimana Bang, boleh Bang diceritain Bang? Kalau itu untuk yang pertama tadi kan taksol nih. Iya. Taksol itu kan dia prioritasnya di kota. Iya, betul. Untuk average di kota itu sekitar 1:13. Irit ya Itu teman-teman ya. dibilang irit ya, lumayan sih. Irit Untuk loh. pakaian dalam kota 1:13 itu 1:12 1:13 gitulah. Terus yang selanjutnya itu belum ketemu macet-macetnya yang bikin ini nambah lagi boros gitu konsumsi BBM untuk di dalam kota. Untuk tarikan di tol juga ya bisa di inilah, mobil LCGC mana yang tarikannya itu paten bisa ngalah-ngalahin raja-raja itu kan. Raja-raja jalan tol itulah, tahu lah mobil-mobil apa aja raja-raja jalan yang tol. ngepul itu loh. Iya benar. Nah juga untuk perjalanan ini di jalan lintas biasa itu malah lebih enak daripada dibanding tol itu. Tol itu kan menangnya dia jalan lurus, kita langsung belok-belok aja kalau nyalip itu kan, nggak ngeliat lagi mana-mananya. Iya, Kalau betul. di
Itu yang benar baru di apa jalan lintasnya itu. Kita main feelingnya gimana, terus juga kondisi jalannya kita harus tahu sebelumnya itu kan. Iya. Untuk berat apa dalam mobilnya itu berapa banyak gitu yang ditampungnya. Itu juga sangat mempengaruhi konsumsi BBM-nya itu di jalan lintas seperti itu, Mas Hakim. Oh, untuk luar kota itu kira-kira trip yang lo tempuh untuk bawa Sateran tuh berapa kilo, Bang? Kalau itu sih kurang ini ya, Mas ya. Kira-kira ini kan. Kadang kita ganti-ganti sih. Itu ya sekitar ini sih 350-an atau 200-an gitu ya. Dalam sekali tripnya gitu. Iya, baru pergi aja. Nah, sebelumnya kalau pulangnya lagi tinggal dikali 2 aja. Iya. Mas. Iya, tergantung beban juga ya. Bener. Jadi beban itu sangat-sangat mempengaruhi banget, bener. Full, Bang. Muatan, Bang. Kalau muatan kita ada 2 sih ngambil ya. Iya. Muatan penumpang sama muatan barang. Satu muatan penumpang itu kan beratnya ya ini sih standar ya kan. Nggak ada orang yang nyampe 100, ada orang yang nggak nyampe 200, nggak ada orang yang nggak nyampe 100 gitu loh, Mas. Iya. Sedangkan untuk muatan barang itu 2 kali lipatnya orang beratnya. Udah dipaketin. Benar. Ya, muatan sampai atapnya itu wes. Kalau ada fotonya bisa tampil ini. Iya, boleh tuh di-share ntar ya kalau ada ininya. Pelatnya gue sensor, tenang aja. Iya. Gitu ya. Ada row tambahan di atasnya ya. Benar. Kasih apa? Kayak bagasi atasnya lagi kan. Jadi dalam penuh, atas juga penuh. Sepul seatapnya itu. Nah, ini by the way ya, gue bukan sales Daihatsu dan gue bukan membangga-banggakan ini mobil. Karena sebelum gue buat konten ini pun penjualannya itu udah meroket gitu. Jadi kan takutnya gini, Bang, ada komentator gitu. Wah, ini mah channelnya membangga-banggakan mobil Daihatsu Sigra, Toyota Calya. Padahal enggak gitu. Banyak orang-orang kayak gitu emang. Iya. Jadi disclaimer ya, gue bukan membanggakan mobil ini. Gue nggak ada sangkut pautnya sama Daihatsu. Gue cuman reviewer lepas gitu. Iya. Jadi gue pun nggak dibayar untuk tiap konten kali ini. Ini berdasarkan kata narasumber aja karena beliau yang berpengalaman di jalan gitu. Betul nggak? Betul. Gitu teman-teman. Jadi cerita dia tadi tuh bawaannya penuh ya. Iya. Angkutan barang. Untuk dengan bawaan sepenuh itu ya, Mas Hakim. Kok tenaganya tuh paling saya suka banget sih antara merek Sigra dengan Calya itu, Mas Hakim. Tenaganya dapet, kita bawa muatan barang atau muatan orang penuh itu masih ada tenaganya. Dalam tanjakan juga masih narik, masih apa nusuk-nusuk gitulah istilahnya kan. Ya masuk banget sih dengan ini. Walaupun FWD. Walaupun FWD. Jadi masih jambak berarti? Jambak. Oke gitu. Tapi nanti gue kayaknya bakal ikut sih kalau dia lagi rappel. Gue pengen ngerasain sensasi. Bisa ya kan? Itu teman-teman semua buat ini ya. Iya, kayaknya nanti gue bakal dipanjang episode-nya. Bisa teman-teman bisa teman-teman. Ya, masih terang gak di kamera nih? Udah gelap parah ya? Oke teman-teman ya, kayaknya nanti yang gue bilang tadi gue akan buat video terpisah bersama Wadano. Kalau masih ada kelanjutannya lagi nih Mas Hakim. Part 3 ya kan. Kalau beliau lagi ingin rappel, gue pengen ngerasain gimana sih tarikannya gitu kan, bersama supirnya langsung gitu. Bener banget tuh Mas Hakim. Oke ya, jadi berhubung ini sih kayaknya ya, udah cuaca nggak memungkinkan lagi nih Mas Hakim. Iya. Jadi gimana enaknya Mas Hakim? Enaknya kita geser lokasi ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Salam-salaman dulu. Salam-salaman. Kita pindah lokasi. Kita ini apa? Sulap-sulap. Ya, Sup. Ya, kembali lagi. Ya, Mas Hakim. Iya. Kita udah sulap tadi dari bukit-bukit yang penuh batu itu ya ke sini lanjut malam ya. Iya benar. Kita nggak mungkin hari ini ketemu, besok ketemu lagi karena ada satu kerjaan ya yang membuat kita tuh jarang bisa ngobrol kayak gini. Iya benar.
Udah siap kita ngobrol lagi, lanjut lagi kelanjutan kita yang tadi. Boleh lanjut lagi. Tadi kita sampai ngobrolin yang di atas ya. Ya kan? Udah di atas kan tentang muatannya sampai full seatap mobil gitu lah. Ada pakai row tambahan yang gue bilang itu. Jadi full penumpang 7 penumpang ya. 6 ya sama supir, supir 7 kan. Plus sebenarnya masuk 8 orang malah. Iya toh? Iya. Belakangnya di 3 ya. 3 belakang, 4 tengah. Buset, tengahnya 4 gimana tuh? Satu ini, satu supir sama 1 penumpang. 4. Oh iya 8 ya jadi. Ya 8 kan. Enggak komplain yang duduk di belakang. Berarti 9 orang semobil itu sama supir 1. 9. Enggak komplain nih penumpangnya, bang kesempitan bang gitu. Semua kan tergantung ini ya. Pertama itu kita udah ngomongin nih penumpang penuh. Iya. Nah, mau nggak 4 di tengah atau 3 di belakang gitu kan? Oh, kalau penumpangnya ACC kita ambil, kalau enggak ya kita oper lagi ke mobil teman kita lain. gitu. Penumpang nih yang maksa teman-teman. Benar. Demi bisa pulang kampung ceritanya. Benar. Ya kan. Nah itu kan tadi ngomongin berat ya. Jadi mobilnya tuh ambles nggak bang? Karena kan ya yang biasa kita tahu kan di Daihatsu Sigra isi 7 penumpang tuh udah ambles. Apa ada part yang lo ganti gitu? Kalau untuk segi suspensinya itu semua kita ganti dengan seperti suspensi Innova, Ribbon dan per-pernya Innova, part-partnya Innova semua. Itu untuk mobil kalian ya yang saya punya itu. Langsung masuk apa? Ada yang ini sih kayak di gerinda sedikit gitu kan. Oh oke. Ini nih mind blowing nih. Ntar kita lihat lah mobil lah ya part 4 ya. Bukan part 3-nya. Part 3 kan nyobain rasa kan. Iya bener. Part 4-nya baru ntar kita main, kita lihat ubahannya tuh kayak mana. Dan udah diganti juga itu untuk ambles ya masih inilah softnya Innova bagaimana gitu kan. Iya. Dengan kontur jalan yang bergelombang. Jadi mobil enjot-enjotan ya kadang masih bunyi serak-seraknya itu dari ban depan maupun dari ban belakangnya gitu Mas Hakim. Cuman belakang doang yang diganti apa? Semuanya. Buset jadi udah upgrade shock nih ceritanya. Gantian. Sama bannya juga pasti kita ganti. Kalau ban standarnya itu nggak mungkin menuntut untuk jalan jauh itu ya. Muatan berat gitu kan, jalan jauh muatan berat. Itu udah pasti ya dor semua itu lalu kita paksakan Mas Hakim. Oke, dari segi bahan bakar tadi kita udah cerita. Benar. Terus dari segi muatannya ya dijelasin tadi itu dari muat orang plus barang yang udah dipaketin tuh. Ada 2 tipe kan. Ternyata rupanya untuk suspensinya udah diganti punyanya Innova gitu. Kita pakai punya Innova Ribbon atau Innova lama itu masuk sih semua. Oke ya. Ini ngomong-ngomong kita belum minum dari tadi. Boleh dong. Kayak kopinya ini cuma 1 ini Mas. Dari tadi saya nungguin kopi ya kan, dari biar enak tuh ya. Jadi bakar-bakar rokok dulu. Perpindahan ya kan? tempat yang kedua ini belum merasakan kopi ini saya Mas Hakim. Adalah kita buatin dulu kopinya ntar lagi kopinya nyampe nih. Mana ini? Nah ini dia kopinya. Udah ekspres ya. Jadi cuman 3 detik tuh. Ini Mas Hakim nyampe. 3 ini detik. kedeketan tangannya kayaknya. Tadi saya ngambil jauh banget. Itulah. Jadi sambil bakar-bakar rokok dulu ya biar enjoy gitu loh teman-teman ya kan. Bener. Siapa tahu kan ada produk rokok yang pengen minta endorse tuh boleh banget gitu kan. Yang pengen masuk ke channel iPhoto ini ya. Channel email gue udah ada tuh di bio. Boleh dihubungin nih di bawah ini. Boleh banget tuh buat nambah-nambah pendanaan gua. Iya. Ya siapa tahu kan nambah liking nanti kan. Benar. Biar ningkatin kualitas juga. Biar teman-teman yang nonton juga tuh makin edukatif gitu kan dari yang kita ceritain di sini ya gitu. Bakar-bakar rokok dulu. Nunggu koreknya nih Mas Hakim. Ngopi dulu ya kan. Siapa tahu
sebelum lo ngambil. Sebelum ngambil Sigra, lo ada pilihan mobil apa aja tuh? Pilihan sebelum Sigra Calya itu ya Mas Hakim. Yang pertama yang menuntut untuk akomodasi penumpang dan barang dengan muatan banyak itu seperti Grand Max, tipe penumpang ya, Grand Max-nya, dan juga Luxio, dan juga Wuling Convero. Iya, yang biasa itu, untuk di travel. Benar. Nah, kenapa akhirnya milih Sigra nggak mobil tadi? Dengan ini sih mempertimbangkan biaya perawatannya sih itu, lebih tepatnya ya, serta masuk dengan target per bulannya itu Mas Hakim. Oh benar. Iya karena ya emang ngambilnya itu tadi ya, kerasa kan 4 tahun ya tadi ya. Benar. Itu yang buat Wak Danu ini akhirnya meminang mobil Sigra Calya itu. Iya benar. Gitu loh. Calya G ya tadi ya? Calya G. Itu udah kelas menengah berarti ya? Iya. Enggak yang tipe dasar 1200 mesinnya 1200 4 silinder di 4. Oh ya bentar Ge, tadi kan udah kita cerita suspensinya diganti punya Innova. Rasanya setelah diganti, Bang coba boleh dong diceritain setelah ganti tuh. Ya seperti rasa Innova jadinya itu Mas Hakim. Kan bodinya ringan ini. Iya, dengan bodi ringan. Kita isi penumpang itu dengan muatan penuh nih, 7 penumpang kan, dengan plus supir 1. Iya. Ya itu rasanya 11-12 dengan Innova. Nah, kayaknya boleh ntar kapan-kapan gue main ya. Iya. Jadi untuk tanjakan itu dengan gampangnya melibas-libas itu Mas Hakim. Limbung nggak? Body rollnya gimana? Tidak. Nggak ada lagi. Buset, semakin penasaran nih gue untuk cepet-cepet main ke tempat Wak Danu nih. Gimana sih? Suspensinya ya kan? Itu mantap sekali lah. Terutama tuh bagian suspensi nih, gue bener penasaran nih. Kalau malam ini bisa, ya malam ini kita gasak aja ya kan. Bikin part berapa lagi nih Mas Hakim? Part. Nah gitu. Kalau bisa, cuman ya mobilnya berhubung lagi dibawa kan, namanya mobilitas tuh tiap hari ya buat ngejar setoran gitu, untuk bayar cicilan gitu. Dari segi mesin, torsinya gimana tuh kalau muatan penuh di Sigra ini? Jika dipakai untuk menanjak. Kalau untuk mesin kami masih standar mesinnya, masih standaran pabrik, belum ada mainan-mainan mesin segala macam, ganti-gantiannya itu belum ada. Paling kita ya ganti itu kakiannya itu sama ban gantinya. Radiator belum diganti belum. Juga ya? Masih standaran semua, gitu kan? Masih standaran semua. Untuk tenaga masih bawaan mobilnya. Lemot nggak ditanjakan tuh? Nggak ada lemot. Nggak ada lemot ya. Bagus berarti mobil Calya 1200 ini ya. Benar. Makanya entah sekarang kan Avanza Xenia aja kebalap loh untuk mobil mobil keluarga itu. Terus juga kan keluaran udah lama lah dengan ini keluaran 2024 gitu dibandingkan gitu Mas Hakim. Ya masih sama rasanya itu. Malah lebih enakan yang 2018 2017-nya itu. Iya tuh. Kok gitu ya? Coba dibandingkan ini. Coba yang keluaran 2024 2023 yang ngerti ya, buat teman-teman yang ngerti kenapa yang udah dijelasin tadi, kenapa lebih enak yang lama daripada yang 2024 sekarang ini. Ya kan? Ada yang dirubah kah? Ya kan, untuk segi teknologi mesinnya. Kan biasanya kayak dulu ada Avanza pertama keluar. Iya. Gua nonton kalau mobil yang Xenia Avanza pertama itu mesinnya lebih badak daripada yang sekarang ini. Bener. Gitu ya. Apalagi yang angkatan punya gua, katanya lebih enak yang Avanza pertama gitu, yang single VVTi gitu. Mungkin buat teman-teman yang ngerti teknologi apa yang udah dirubah untuk mobil Calya terbaru, boleh dong tulis di komentar supaya kita bisa sama-sama dapat ilmunya gitu kan. Iya, benar. Jadi menambah wawasan buat gua juga dan buat teman-teman semua yang baca di kolom komentar di bawah gitu. Kalau untuk dibawa ngebut, dia itu jerit parah nggak mesinnya untuk ini?
Semua kan ya tergantung ini cara kita bawa. Mau kita bawa sejerit-jeritnya berarti kita nggak ganti-ganti gigi gitu kan. Nggak ganti persneling, giginya itu nggak naik gigi. Ya ini sih masih normal lah. Kecepatan lu sering lu bawa berapa? Manteng di berapa? Untuk kecepatan biasa malam itu kan jalan lintas aja bisa 100-an gitu loh. 100-an. Apalagi di tol. Iya. Kalau di tol kita sama sih, sesuai standarnya tol lah. Kita nggak kebut-kebutan kok. Mengutamakan safety itu nomor utama ya. Nomor 1 safety, udah pasti. Iya. Nggak ada kebut-kebutan kok. Percaya nggak? Nggak ada kebut-kebutan. Gimana? Mantep nggak kopinya? Mantep. Pikiran Yanto ya. Iya. Namanya Yanto. Jadi perbedaannya kira-kira menurut lu berapa persen gitu dengan mesin 1000 dengan 1200 itu? Kalau saya bawa itu perbedaannya dari tenaga pasti kan? Iyalah. Tenaganya pasti beda. Dari mungkin iritnya juga lebih irit ini ya, yang 1000 ya. Iyalah. Ya ini cerita pengalaman ya. Untuk bawaan sih ya aman-aman aja sih. Nggak ada perbedaan apapun itu. Jadi untuk muatannya juga udah nggak standar lagi ya untuk mobil ini ya. Benar. Masih standar, bukan nggak standar lagi. Pas perjalanan jauh dengan side support bentuk desain kursi dari Sigra ini untuk perjalanan lu taksol terus untuk nyater ya, itu gimana? Pegel nggak gitu? Apa kenyamanan ini iya, mengemudinya gitu? Kenyamanan mengemudi. Nyaman. Tergantung pengemudinya sendiri, balik lagi ke pengemudinya sendiri tuh Mas Hakim. Senyaman apa kita ini kan bisa diatur dari apa kursinya, bisa kita atur dari adjust itunya, setirnya gitu. Headrest pocong tetap enak. Kalau itu kan lebih resikonya ini Mas Hakim, perjalanan jauh, kita malam-malam, kepala nyender itu udah pasti ngantuk. Daripada kita ini kan bawa setir nih, kepala kita nggak nyender dengan yang belakangnya itu, ya udah malah lebih enakan itu daripada nyender itu pasti ngantuk. Ya boleh ini juga kan sesekali lah seperti itu. Kalau kita pugel banget nih gini terus kan, ya nyender sedikit gitu sebentar, nggak lama, ngerinya itu ada insiden apa? Ada bantal sekarang kan? Ya, pegel lehernya. Bisa juga dipasang seperti itu. Sekarang udah banyak sih di toko oren. Bener. Toko oren, toko hijau. Jadi nggak nyentuh ya ban belakangnya dengan spakbor masih terbilang aman untuk di mobil ini. Nah, selama lu pakai mobil ini, itu pernah ada kerusakan nggak bang? Di kelistrikannya kah, ya kan? Atau di segi mesinnya kah, gitu? Kalau untuk kerusakan dari kelistrikan ataupun mesin itu kita sistemnya seperti ini Mas Hakim. Mobil itu setiap 2 minggu ganti oli. Oh benar, terutama untuk mobil jalan jauh kan. Iya benar. Yang tiap harinya emang jalan terus dia. Jadi buat kerja. Pasti per setiap 2 minggu itu ganti oli, perawatan mesin, tune-up gitulah, tune-up-nya. Tapi aman ya, nggak sampai yang mogok gitu? Aman, nggak sampai. Iya itu tips ya kalau terutama perawatan di mesin mobil. Perawatan mesin itu penting banget. Dan yang harus rajin-rajin diganti itu oli. Kita sering-sering cek radiator juga gitulah. Dan untuk Sigra ini plusnya ya, dia olinya itu nggak banyak, kan FWD teman-teman. Kalau yang RWD itu kan masih harus ganti oli gardan. Iya, jadi oli mesin plus oli gearbox saja yang harus melakukan pergantian rutin gitu. Untuk oli gardannya nggak ada karena kan FWD, balik lagi ya, front wheel drive gitu. Selama jalan itu nggak ada kendala, kelistrikan pun aman semua ya. Benar. Jadi bisa ntar kita review kapan-kapan sekalian jadi part 5 itu untuk di video kali ini. Sambil ngopi teman-teman biar
refresh otak kita dengerin cerita yang apa nih, cerita yang sangat bermanfaat ya. Nah, satu lagi tadi kita udah ngomongin cara maintenance ya, per 2 minggu sekali. Boleh diceritain Bang, selain itu apalagi Bang yang lo perhatikan Bang? Untuk kita cek-cek lampu lah, cek-cek ini apa oli ya kan. Iya, sebelum tapi, jalan itu kita cek radiator, kita cek apa air wiper gitu. Lengkap ya. Tekanan ban itu udah pasti itu. Itu ya. Tapi yang paling concern itu di bagian mesin. Dengan sama kaki-kakiannya. Sama kaki-kaki. Namanya buat jalan jauh. Bener. Nah, ngomong-ngomong dari perawatannya kira-kira untuk kan 2 minggu itu kira-kira berapa Bang yang dikeluarkan Bang? Ya budget ganti oli, ganti ini kan apa harus diganti-ganti segala macem, tune up ringan ya kan, cek itu ya sekitar 1 sampai 2 juta gitu. 1 sampai 2 juta untuk perawatan per bulannya. Oke, jadi termasuk efisien atau enggak boleh nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya yang udah mendekati akhir-akhir dari pembicaraan kita malam ini, menurut lu Sigra ini worth it nggak dibeli dengan pilihan yang sebelumnya tadi? Kalau saya kan user Calya ya, untuk Sigra worth it lah. Masih satu keluarga kan dengan itu ribetan ya dari Daihatsu Sigra ini. Bener worth it dibeli. Untuk teman-teman yang pengen make apa taksol atau pengen charter itu segala macamnya itu sangat worth it. Sang pertama, oke, boleh dijelasin Bang? Itu mobilnya irit banget. Yang kedua perawatannya mudah. Yang ketiga nggak terlalu banyak ngeluarin uang. Yang keempat cicilannya nyantai. Iya nyantai. Ada 4 tuh ya kan. Juga sama ini harus rajin kita nyari uang itu. Iyalah pasti tuh, gimana mau cepat lunas tuh, nanti adanya angsuran terus berjalan kan. Iya. Tiap bulannya. Makanya sehat-sehat badan ini. Ingat ada angsuran soalnya. Ya harus dipaksakan ya. Kan itu lebih menantang gitu loh. Iya, daripada kita nggak ada loh. Kalau mau ngumpul-ngumpulin terus, duitnya kepake-pakai aja, ya kan? Kalau kita udah ngambil tuh kayak ibarat tuh jiwa ini tuh ada tanggung jawab harus yang dilunaskan gitu. Kita bertarget ya kalau emang orang yang bersungguh-sungguh kan udah menabung dari lama itu lebih worth it lagi, sangat worth it kalau yang beli langsung cash gitu ya Mas Hakim ya. Iya, itu buat yang ada duitnya gitu. Kalau kita yang masih merintis gitu kan ya itu worth it-nya. Iyalah, dengan kredit. Iya, ada pilihannya juga kok, kecuali nggak ada pilihannya. Iya kan. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak tentang mobil Calya yang dipakai Wadanu. Iya kan. Gimana lagi tuh? Emang udah terbukti ya untuk mobilnya itu dari segi ketangguhan itu udah pasti jago banget. Tangguh. Ya kan. Terutama kita dari soal mesin yang kesimpulannya yang gue ambil ya setelah kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Wadanu, terutama dari segi mesin kan nggak ada yang dirubah, dan ternyata untuk dari segi menanjak itu oke, ya kan. Benar. Di tol juga ternyata masih nyodok-nyodok untuk mobil seperti kelasnya kan? Raja-raja tol itu, raja-raja tol juga masih masuk ya kan, masih nyodok gitu. Kemudian irit bahan bakar mobil ini juga, jadi yang diganti sama Wadanu, mobil Calyanya adalah di bagian kaki-kaki, terutama bagian suspensi, ya kan. Dari segi ketangguhan oke, segi keiritan oke, segi maintenance juga oke ya. Dan yang keempat cicilannya nggak nguras-nguras amat di kantong. Yang gua tangkap kayak gitu untuk penjabaran kita di video malam kali ini ya. Bener. Dari segi tenaga pun handal, bisa yang udah diceritain tadi kita ngobrol udah banyak dari sore hari tadi ya sampai malam sampai jam 11 ini ceritanya teman-teman. Dan satu, pajaknya murah. Iya, benar. Itu yang membuat kelasnya mobil LCGC itu sangat worth it lah. Jadi tuh dari segi keekonomisan ketika lo membeli mobil Calya Sigra itu sangat oke banget ya. Yang dari
penjabaran yang udah kita ceritakan ngobrol-ngobrol dari sore tadi. Kalau kita naik Sigra ini, itu bukan Sigra Kalia ya, bukan untuk memikirkan soal kenyamanan gitu, yang tipe-tipe rendah, karena kalau yang tipe atas itu kan udah nyaman sekali gitu. Iya. Nah, kan kenyamanan mengemudinya, kedap suara dalamnya itu beda yang di tipe atas ya. Kita ngomongin yang dari segi apa, dari segi dasar hingga menengah saja nih. Bener. Ya kan, bukan kita nggak ngomongin masalah nyaman-nyamanan gitu. Intinya ya teman-teman ya, kita udah di akhir. Ketika kita ingin membeli suatu kendaraan, entah itu mobil atau motor gitu ya, nggak usah dengerin kata orang teman-teman. Yang kata orang, wah mobil ini iya kan? Seperti ini, mobil ini seperti itu. LCGC nih, rendahan lah, beginilah, begitulah ya kan, LCGC lah, jelek lah gitu. Kalau kita dengerin kata orang, maka nggak ada habisnya teman-teman. Jangankan kita ngebeli LCGC, kita beli Alphard sekalipun, itu masih orang ada, iya kan, masih ada aja. Wah, ngapa nggak beli ini? Itu nggak ada habisnya teman-teman. Bener nggak? Orang udah beli Alphard tuh kelasnya Lexus berarti. Iya. Naik kelas. Iya kan? Dan juga ketika Anda ingin teman-teman ingin mengambil kendaraan, itu pastikan ya, sesuaikan dengan kantong teman-teman saat ini gitu. Biarpun murah, ya kan? Tapi kalau kita punya itu kan enak gitu. Iya. Dan yang terpenting adalah kita tetap bisa makan enak kalau kita mikirin dari kantong kita. Iya. Ya kan? Bisa tetap makan enak, nggak dikejar-kejar cicilan yang terlalu high gitu kan, akhirnya sampai mobilnya ditarik lagi tuh malah rugi, ya enggak. Malu sama tetangga juga. Malu sama tetangga, jadi sesuaikanlah dengan budget kita, nggak dikejar cicilan, bisa makan enak gitu. Enggak lah, nggak berani gua. Tadi suara itunya ya, pemirsa ya. Setuju nggak teman-teman? Ya kan? Oke, mungkin di video gua tentang penjabaran mobil. Sebenarnya ini tuh pemanis doang teman-teman, karena unitnya lagi dipakai gitu. Lagi nggak ada nih teman-teman. Jadi karena ada Sigra ya udahlah, bolehlah kita pamerin aja. Ntar gambarnya jangan lupa dikirim ke gua ya, biar untuk thumbnail gua. Ya kan, ntar gua tunjukin kayak gini mobilnya. Gitu aja mungkin di konten gua kali ini tentang penjabaran kita. Udah bincang-bincang dari sore, dari jam 4 ya sampai jam 11 ini, nyari-nyari tempat dan kepotong makan dan segala-gala macamnya. Semoga video ini menjadikan referensi bagi teman-teman semua gimana mobil Sigra. Nanti kita juga akan main ke tempat Wadanu, kita lihat mobilnya seperti apa, suspensinya seperti apa, dan gue pengen ikut ya, merasakan seperti apa bantingan mobilnya dan juga dari segi tenaganya. Oke, gitu aja di video kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa di channel iFoto, dan salaman. Berarti palanya kepotong. Oke, selesai pribadi. Berhenti lah. Oke guys, selamat malam. Ini selamat malam. Kalau kalian ingin sukses besok, Anda harus tidur. Hah? Kalau Anda ada hutang, lari saja. Tidur. Besok tidur. Anda harus tidur Dalam tanah.